saya sendiri ya, yang mungkin separuh hidup saya itu selalu mengamati sepak bola Indonesia ini cukup terpukul karena dengan tragedi itu. Ini bukan hanya tragedi sepak bola Indonesia, tapi tragedi sepak bola dunia, apalagi ini merenggut ratusan nyawa sampai hari ini saja 129 yang meninggal. Kali ini berjumpa lagi pemirsa, setelah beberapa lama akhirnya kita kembali lagi dengan kabar yang kurang mengenakan sebenarnya, menyedihkan sekali, karena sebenarnya nggak nyangka juga ini, kalau menurut data terakhir ini berarti korban terbanyak kedua tragedi sepak bola dunia setelah Chili atau Peru ya. Sebelumnya kita pertama-tama mau mengucapkan bela-sungkawa dulu kepada keluarga korban. Semoga korban amanah abadi diterima dan keluarga yang ditinggalkan kuat, diberi ketabahan dan kuat. Ya, jadi kita kali lagi akan membahas sebenarnya kalau menurut pengalaman Bung Ananto sebagai Bung Ananto ini sebenarnya dulunya juga sebagai wartawan olahraga terutama sepak bola. Jadi beliau ini sudah punya banyak puluhan tahun meliput pertandingan. Nah, sebenarnya bagaimana nih maksud pandangan Bung Ananto terkait tragedi? Kenapa kok bisa sampai terjadi? Ya sebenarnya ini nggak kita harapkan semua ya kejadian seperti itu. Jadi kita nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling saling mencari kambing hitam di tragedi seperti ini, karena ini nggak akan mengembalikan lagi teman-teman yang sudah menjadi korban gitu kan. Nah, yang paling penting sekarang kan kita harus berpikir agar kejadian ini menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Sejauh pengalaman saya sebenarnya waktu saya meliput sepak bola yang utama Liga Indonesia baik divisi 1 waktu saya masih jadi wartawan, ataupun di divisi 2 atau divisi di bawahnya, itu memang ada beberapa hal yang sebenarnya harus dipenuhi SOP-nya. Tapi dari tahun ke tahun PSSI ataupun operator liga ini juga sudah melakukan pembenahan. Cuma memang ada beberapa hal-hal yang mungkin belum dipahami betul, apa sih yang seharusnya boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini cerita pengalaman saya waktu jadi wartawan olahraga itu. Pertama kali saya meliput sepak bola itu sebenarnya kan di Solo, di Stadion Manahan dan Stadion Sriwijaya. Saat meliput sepak bola Liga Indonesia itu, saya selalu dalam tanda kutip itu selalu diwanti-wanti oleh teman-teman wartawan lain gitu kan, wartawan yang lebih senior dan wartawan yang sudah sering liputan di Liga Indonesia. Sebagai contoh saja bahwa saat meliput sepak bola itu saya nggak pernah menggunakan mobil, meskipun saya andai kata saya punya mobil pun saya nggak pernah meliput menggunakan mobil. Dan kalaupun menggunakan sepeda motor, saya parkirnya itu pasti agak jauh, karena saya waktu itu masih trauma antara kerusuhan kalau nggak salah ada pertandingan PSIM kalau nggak salah dan beberapa pertandingan yang setelahnya itu dimana memang waktu itu terjadi chaos gitu kan, dan beberapa kendaraan dibakar, tapi ini nggak sampai menimbulkan korban jiwa kalau nggak salah. Nah, itu gambaran paling kecil yang saya lakukan untuk meliput olahraga. Dalam setiap meliput pertandingan pun saya selalu was-was gitu. Saya selalu was-was dalam artian saya berharap tidak terjadi keributan di stadion. Kalau dulu itu sedikit gesekan di lapangan antar pemain aja bisa memicu reaksi dari supporter gitu. Apalagi kalau ada supporter tamu juga di situ. Nah, ini yang sangat
dalam artian saya itu sampai deg-degan gitu. Saya was-was setiap pertandingan, saya was-was. Mungkin ya nggak was-was itu waktu pertandingan tanpa penonton, mungkin saya bisa lebih lega. Nah ini yang sering terjadi, dan banyaknya hal-hal yang aspek-aspek yang sebenarnya belum dipenuhi dari sisi SOP dari penyelenggara pertandingan ataupun dari keamanan dan sebagainya. Nah, saya sebenarnya cukup agak sedikit lega setelah beberapa tahun ke sini. Itu standar operasinya sudah sedikit meningkat. Saya berharap tidak ada korban lagi setelah pertandingan yang saya ikut sebelumnya. Nah, dulu kalau biasanya keributan itu antara supporter tuan rumah atau supporter salah satu tim dengan tim lawannya, itu biasanya. Ada sih sebenarnya waktu sebelum saya jadi wartawan, saya menyaksikan pertandingan Arseto menghadapi Pelita Jaya di Sriwedari. Tapi kondisi itu dalam kondisi yang sangat politis, karena waktu itu sedang rame-ramenya gerakan reformasi tahun 98. Itu rusuh. Jadi kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan dari penonton sebenarnya. Ya mungkin ada hal yang provokatif, dan kebetulan juga teman-teman aparat juga kelihatannya sudah lelah karena dari pagi sampai siang mereka mengawal demo reformasi saat itu, kan terjadi chaos. Dan saya waktu itu benar-benar masih penonton, masih kuliah, saya nonton pertandingan itu, dan di situ memang dari awal pertandingan sudah terasa sekali atmosfer politisnya, karena mayoritas berita-berita di lapangan itu yang tersaji di media saat itu kan memberitakan tentang bagaimana demonstrasi aparat yang terbawa ke stadion gitu. Nah itu hal lain mungkin ya, tapi saat itu nggak muncul korban karena memang ada tindakan represif dari aparat, cuma waktu itu penonton juga cepat-cepat bisa dievakuasi dalam stadion. Dari waktu itu kan nggak sepenuh manahan, maksudnya kapasitasnya juga kecil, sekitar 5.000, jadi mungkin untuk mengantisipasi hal itu tidak terlalu lama ya untuk mengeluarkan penonton dari stadion. Nah, kemudian di beberapa liga setelah itu, setelah reformasi itu ada beberapa tragedi juga, bahkan tragedi di Senayan kalau nggak salah waktu itu ada 8 besar atau apa itu yang polisi sampai menembakkan gas air mata ke dalam stadion sampai pertandingan itu terhenti. Nah ini memang penggunaan gas air mata ini memang sudah dilarang ya sebenarnya oleh FIFA. Apalagi di dalam stadion, karena dalam stadion ini kan tempatnya kecil, maksudnya lingkupnya lebih kecil dibanding di luar stadion. Dan di situ akses masuk dan keluarnya pun juga terbatas. Saya ingat betul, misalnya dari satu stadion misalnya 15.000 orang berisi penuh gitu. Biasanya kalau saya meliput pertandingan yang full itu, saya itu nggak langsung keluar, karena saya pasti akan ngantri untuk masuk ke pintu keluar. Nah ini yang jadi waktu itu menjadi pengalaman saya, kalau setelah pertandingan saya nggak pernah langsung ikut-ikutan keluar, karena saya mendahulukan teman-teman penonton yang keluar. Kalau kita jurnalis kan biasanya kita juga harus mengikuti sesi jumpa pers dan sebagainya, kita harus mengejar pelatih, wawancara dan sebagainya. Kalaupun sedang tidak meliput pun, saya juga kalau sedang menonton itu pasti saya menunggu sampai tribun itu kosong untuk keluar, karena jalan masuk dan akses keluar di stadion Indonesia itu biasanya sangat terbatas. Nah itu kan biasanya kalau beberapa kejadian yang
sempat saya liput ada beberapa penonton yang masuk ke dalam stadion itu biasanya di stadion itu kan ada selain pintu masuk ke tribun itu biasanya ada pintu masuk langsung ke dalam lapangan. Itu biasanya untuk lewat ambulan gitu kan. Itu biasanya ada 4 tempat titik gitu. Nah biasanya pintu-pintu itu memang selalu terkunci. Terlalu terkunci saat ada pertandingan ataupun bahkan saat tidak ada pertandingan itu pun terkunci. Nah biasanya yang pegang kunci itu biasanya pengelola stadion. Nah pengelola stadion ini biasanya berbeda dengan panpel ya. Panpel karena mengurusi pertandingan itu. Nah sebenarnya pengelola stadion ini biasanya pegang kunci itu. Nah saat ada kerusuhan biasanya ada supporter masuk. Kemudian untuk cara mengeluarkan supporter agar lebih cepat, pintu-pintu yang ditutup itu biasanya langsung dibuka karena aksesnya langsung keluar ke lapangan baru. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Kanjuruhan ya, apa yang side plan-nya stadion itu juga seperti apa saya juga belum tahu. Karena saya sendiri terus terang juga belum pernah berikut di Kanjuruhan. Kalau yang paling sering pasti di mana ada dan itu pasti ada pintu besar. Yang biasanya alur masuknya kendaraan di situ baik saat stadion itu digunakan untuk pertandingan ataupun kadang untuk musik ya biasanya kan truk itu bisa masuk langsung lewat pintu itu. Nah di stadion Manahan itu ada pintu-pintu itu. Nah biasanya kalau supporter turun kemudian aparat itu mencegah jangan sampai masuk ke dalam bukan lapangan, cuma di center band. Setelah itu mereka digiring keluar lewat pintu itu, tidak dikembalikan ke tribun ya. Nah tribun-tribun di Indonesia ini sebenarnya kan juga tinggi dan ada beberapa stadion itu yang dibatasi dengan pagar. Nah itu justru lebih berbahaya. Dalam artian apa? Kalau terjadi kondisi yang darurat, biasanya massa itu kan akan berebut keluar lewat pintu-pintu yang dia tahu biasanya. Ya pintu-pintu yang dia masuk pertama ke tribun itu. Nah dia biasanya di luar negeri terutama di Inggris. Terus di stadion itu sekarang dilarang untuk memiliki pagar pembatas antara penonton dan tribun. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya ada kerusuhan, sebenarnya penonton itu bisa langsung ditampung dalam lapangan. Jadi tidak harus dikeluarkan lewat pintu masuk tribun. Nah itu mungkin ini karena pengalaman ya di Liga Inggris kan sering terjadi kerusuhan antar supporter seperti itu. Nah ini di beberapa kejadian karena di dalam sepak bola terutama seperti di Asia di Brussels Belgia di semifinal Liga Champions kalau nggak salah itu penonton itu yang menjadi korban itu karena terinjak-injak dan terkejar antara pagar pembatas karena kapasitas stadion terlalu penuh. Nah untuk mengeluarkannya kan nggak bisa karena mereka mau mundur nggak bisa karena yang dari luar pasti masuk lewat pintu tribun itu yang kecil-kecil itu tribun kan itu yang begitu masuk dari luar. Nah sekarang di Eropa rata-rata stadion sudah dihilangkan pagar pembatasnya. Jadi kalau ada kerusuhan, ada kondisi darurat, penonton biasanya malah turun langsung ke lapangan. Memang biasanya pemain-pemain ini sudah diamankan dulu masuk ke luar stadion. Itu yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, Bung Ananto sendiri, kalau menurut Bung Ananto nih ya, sebenarnya di sini bukan berusaha menyalahkan atau apa, tapi kalau menurut pengamatan, penglihatan istilahnya menurut Bung Ananto, kenapa kok akhirnya itu kan sebenarnya dipicu gara-gara penonton itu pada turun, pada turun. Kenapa nih istilahnya kok akhirnya penonton itu begitu marah ke istilahnya mungkin marah terus akhirnya turun ke lapangan? Apakah itu gara-gara kalah sama Persebayanya atau memang karena hasil yang selama ini diraih Arema ini kok nggak bagus gitu loh? Ya kan kita tahu sendiri Arema sama Persebaya mungkin rival lah ya istilahnya.
Ya kita, saya nggak tahu ya, tapi mungkin karena fanatisme dan perseteruan antara Malang dan Surabaya dari sisi supporter dan sepak bola ini kan cukup tinggi. Ini memang apa yang dilakukan supporter itu juga di luar kendali dari pihak-pihak yang ada di dalam stadion atau aparat dan dari sisi human itu memang ada rasa sedih, kesel karena tim kecintaannya ini kalah. Ya hanya saja mungkin kembali lagi kita bisa berpikir jernih lagi lah bahwa apapun sepak bola itu tidak lebih penting dari nyawa seseorang. Sebenarnya benar apa yang dilakukan teman-teman supporter yang lain dan teman-teman pengamat bola pecinta bola lainnya. Kalau di sosial itu kan banyak bahwa kita harus sadar bahwa ini sebuah permainan. Ini adalah sportivitas. Bahkan Pak Jokowi sendiri selaku presiden juga kembali mengungkapkan bahwa sepak bola ini harus menjunjung sportivitas, bahwa rivalitas itu hanya di dalam lapangan saja sebenarnya. Nah ini juga harus menjadi pembelajaran bagi teman-teman pecinta bola, supporter dan penggemar bola yang lain. Bahwasannya kita harus berpikir lebih jernih bahwa ya memang tim kita kalau kalah itu sedih. Saya pun juga sedih kalau bisa tim tim idola saya itu kalah sedih, tapi ya ini namanya sepak bola. Mungkin nanti di kedepannya kan bisa bermain lebih bagus lagi karena kemenangan, kekalahan itu kan wajar dalam sebuah permainan itu. Nggak ada yang lebih berharga lah dibanding nyawa. Saya malah respect dengan teman-teman supporter yang ada di Sleman ya. Jadi beberapa pertandingan PSS ya ini kan setelah ada peristiwa munculnya korban dari BCS yang meninggal itu kan. Akhirnya teman-teman BCS itu mencoba untuk calling down. Jadi mereka berusaha untuk tidak hadir ke stadion, dan manajemen PSS ini juga paham apa yang dirasakan oleh teman-teman supporter, dan mereka menyebut bahwa nyawa seseorang itu sepak bola tidak lebih berharga dibanding nyawa. Jadi nyawa seseorang itu adalah segala-galanya. Itulah yang kemarin, makanya di pertandingan PSS di kemarin juga masih supporter bukan karena penampilan PSS yang ya mungkin itu juga ya, tapi saya pikir ini sangat indah ya apa yang dilakukan oleh teman-teman PSS. Maksudnya mereka justru calling down bahwa ya mereka nggak puas, mereka nggak tapi mereka ada cara sendiri untuk meluapkan kesalahannya. Nah ini yang mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semua lah, terutama bagi penggemar sepak bola. Ya saya nggak menyalahkan siapapun dalam kejadian itu yang jelas di luar kuasa kita lah. Kita juga nggak berharap. Begitu saya mendengar berita itu tadi kemarin malam, saya menyaksikan pertandingan itu sampai selesai. Kemudian muncul hasilnya. Waktu itu saya cuma deg-degan saja. Bagaimana siap lagi mata untuk menghadapi perjalanan seperti itu. Nah ini yang yang kemudian hal-hal yang tidak inginkan malah terjadi. Yang jelas ini harus ada investigasi dan seluruh dari seluruh stakeholder lah yang ada di sepak bola Indonesia, dan pemerintah juga, aparat ini juga sudah terjun. Kapolri kemarin juga akan menginvestigasi secara tuntas permasalahan tragedi ini,
dan nanti hasilnya mungkin akan harus menjadi pembelajaran kita semua. Jadi ini sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang. Jadi kita kan nggak bisa memutar waktu, Iya. kembali gitu kan. Ya kejadian kan itu sudah terjadi dan kita harus berubah lah. Ini menjadi momentum, harus ada perubahan dalam Liga Indonesia karena sudah banyak sekali korban yang jatuh dan bahkan ada suara-suara yang menyatakan Liga Indonesia harus di stop sementara. Saya sepakat gitu karena ini memberi ruang bagi aparat, bagi polisi dan pemerintah untuk menginvestigasi. Nah, kedepannya PSSI sebagai federasi juga harus evaluasi kan? Ya jelas harus mengevaluasi semuanya. Yang kedua harus bekerja sama juga dengan FIFA. Jadi rule apa yang harus ada dalam sebuah pertandingan, baik dari unsur keamanan, dari unsur rule of the game-nya FIFA ini harus ada di dalam pertandingan itu, harus diantisipasi betul. Nah, ini kita lakukan agar tidak timbul lagi korban-korban yang seperti terjadi kemarin. Karena sangat saya sendiri ya, yang mungkin separuh hidup saya itu selalu mengamati sepak bola Indonesia, cukup terpukul karena dengan tragedi itu. Karena sepak bola Indonesia ini kan sudah berakhir, kemudian muncul tragedi itu, apalagi ini merenggut ratusan nyawa sampai hari ini saja 129 yang meninggal dan ada beberapa yang masih dirawat. Dan kita berharap sih nggak bertambah lagi yang meninggal. Ini semua sektor sudah turun semua di Malang. Kapolri juga sudah datang, Gubernur Jawa Timur juga sudah menangani betul di pasca tragedi ini. Dan kita berharap semuanya bisa lebih baik lah. Ini saya pikir ini harus menjadi yang terakhir. Tragedi seperti ini harus menjadi yang terakhir. Kita berdoa semoga ini menjadi yang terakhir aja lah ya. Biar korban itu nggak ada korban jiwa lagi lah. Ya. Nah kalau menurut Bang Ananto sendiri ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Nah kalau lagi seperti ini ya, bagaimana dengan sanksi FIFA? Pengamatan Bang Ananto, apakah benar kita akan disanksi oleh FIFA dengan kasus seperti ini? Ya, apapun kita harus terima. Karena ini memang tragedi. Ini bukan hanya tragedi sepak bola Indonesia, tapi tragedi sepak bola dunia. Jadi semua orang yang suka sepak bola dan berkecimpung di dunia sepak bola itu pasti bersedih dengan kondisi ini. Untuk sanksi saya pikir kita nggak usah bicara sanksi dulu. Maksudnya ya PSSI harus bekerja sama dengan FIFA untuk menangani tragedi dan untuk menjadi menggandeng FIFA lah untuk menjadi mentor. Dan PSSI harus mau dimentori FIFA langsung untuk penerapan atau penyusunan SOP gelaran sepak bola Liga Indonesia ke depannya. Ini harus mau, karena kondisinya seperti itu. Kalau memang nanti ada sanksi, ya berubah. Itu memang sudah kondisinya seperti itu. Apalagi yang harus kita perdebatkan. Yang penting ke depannya sepak bola Indonesia ini akan jadi lebih baik. Dan saya sih berharap
kalau memang liga mau didirikan ya nggak masalah gitu ya. Kalau FIFA mau nge-ban Liga Indonesia ya monggo. Cuma timnas jangan di-ban gitu. Karena timnas Indonesia ini kan juga sudah naik dan yang jadi concern kita kan sebenarnya karena tahun depan kita juga jadi Piala Dunia Piala Dunia 2020 kan. Ini pasti juga FIFA juga akan lebih serius kan menyoroti masalah ini. Itu yang akan dilakukan, yang mungkin ke depannya akan terjadi. Dan kita berharap Piala Dunia ini juga nggak dievaluasi ya, maksudnya nggak diambil, tetap kita dilakukan. Ya tentu dengan pendampingan dari FIFA dan PSSI harus mau, dan pemerintah Indonesia juga harus menerima itu, bahwa ini kan untuk menjadikan sepak bola Indonesia ini lebih baik ke depan. Jadi sudah cukuplah korban-korban yang terjadi karena sepak bola yang ada di dunia sudah cukup. Menurut saya ini sudah lebih dari luar biasa sekali. Sampai beberapa hari setelah kejadian itu saya selalu update pasti. Ya justru saya melihat berita itu semakin sedih gitu, sedih seperti ini gitu. Dan ini pasti akan menimbulkan rasa traumatis yang sangat dalam bagi keluarga korban yang meninggal, dan kemudian jadi saksi mata supporter yang ada di pertandingan itu juga akan trauma kan. Wartawan saja juga pasti trauma dan cerita di sini. Dan ini yang ke depan harus lebih baik lah. Ini nggak boleh terjadi lagi. Sudah ini yang terakhir kali lah. Dan saya juga bersedih. Saya juga seorang manusia juga, kalau misalkan ada keluarga kita yang menjadi korban, kemudian teman kita menjadi korban di kasus itu juga mungkin ada rasa penyesalan ya. Maksudnya kok bisa ini terjadi, memang ini salah satu-satunya cara yang harus dilakukan ya, investigasi total kejadian seperti ini. Kalau memang nanti ada pihak-pihak yang lalai atau apa, itu bisa dilihat lagi seperti apa sih sebenarnya yang tidak boleh terjadi. Dan kalau mau diproses hukum, siapa-siapa yang lalai ini juga mungkin itu sudah menjadi konsekuensinya. Jadi, itu yang bisa kita lihat dari perhitungan. Nah, ya sampai saat ini pun saya juga masih lemes. Sekarang saya masih lemes menyaksikan lihat kita, kemudian kita juga melihat komentar-komentar atau info-info yang ada di media itu juga sangat memukul lah. Dan bagi saya ini hal yang terburuk dalam sepak bola Indonesia, bahkan di dunia sepak bola internasional juga salah satu dan mungkin menjadi kaki terburuk. Dan kita lihat juga kan beberapa federasi negara, kepala pemerintah, kepala negara juga ikut berbela sungkawa karena apapun yang tadi nyawa seseorang itu di atas segala-galanya. Gitu ya. Kita sekali lagi intinya semoga sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya, tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Sekali lagi juga kita mengucapkan bela sungkawa dan sebesar-besarnya untuk keluarga korban terutama, dan semoga korban-korban yang masih dirawat di rumah sakit segera keluar lah ya, maksudnya segera sembuh. Dan ini paling penting memang penanganan korban-korban luka ya, yang apalagi ada beberapa yang masih intinya kejadian ini harus menjadi introspeksi kita semua, baik pemerintah, stakeholder yang ada di
sepak bola, federasi, kemudian aparat keamanan, kemudian kita sendiri sebagai pemain bola, kita juga harus introspeksi betul, ini menjadi yang terakhir lah di Liga Indonesia dan di sepak bola Indonesia, nggak boleh terjadi lagi. Oke, semoga apa yang terjadi ini hanya terakhir kalinya dan tidak ada kabar buruk-buruk lagi. Sampai jumpa di episode Rada Jogja Podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe Rada Jogja Podcast dan Rada Jogja Channel. Salam olahraga.